Halo Sobat Komisi Yudisial, selamat datang di podcast pertama Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Adisya, dan saat ini saya sudah berada di salah satu pengadilan negeri di Bali, tepatnya di Pengadilan Negeri Gianyar. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua pembicara kami. Yang pertama yaitu ada salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Gianyar atas nama Bapak Dr. Inyoman Dipa Rudiana SE SHMH, dan ada pembicara kedua kami yaitu dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali yaitu Bapak Imade Aryana Putra Atmaja SHMH. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, mungkin kita langsung saja Pak ya ke sesi pertanyaan untuk juga mempersingkat waktu. Jadi begini Bapak, mungkin kita juga sudah pernah mendengar yang namanya perbuatan merendahkan kehormatan dan juga keluhuran martabat hakim itu sendiri. Dimana seperti yang kita ketahui saat ini Bapak, di luar sana memang sudah marak terjadi yang namanya perbuatan PMKH ini sendiri yang kita kenal dengan PMKH. Dan itu juga menjadi suatu perhatian bagi para hakim dan juga bagi dari pihak Komisi Yudisial itu sendiri demi menjaga martabat hakim itu sendiri. Mungkin saya bertanya kepada Bapak Dipa terlebih dahulu nih Pak. Menurut pandangan Bapak Dipa sebagai seorang hakim terkait dengan pentingnya menjaga kehormatan, seberapa penting sih Pak menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugasnya itu sendiri Pak? Ya. Baik, terima kasih Adik atas pertanyaannya. Ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami Pengadilan Gianyar sudah didatangi oleh teman-teman dari Sivitas Akademika, mahasiswa Udayana, pada juga pada Bapak Penghubung Koordinator Wilayah Bali, Bapak dari Yudisial, Bapak Aryana. Saya terima kasih dan selamat datang di Pengadilan Gianyar. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Pengadilan Gianyar saat ini telah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan juga telah mendapatkan akreditasi A Excellent dalam pelayanan di pengadilan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar telah menyelenggarakan sesuai dengan tugas-tugas diamankan oleh Mahkamah Agung dan juga sesuai dengan standar operasional ditetapkan oleh dan kami di Mahkamah Agung dan juga di Badan Badilum Mahkamah Agung di Jakarta. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Pengadilan Negeri Gianyar dalam tugas tentunya adanya dinamika dalam persidangan dan dari para pihak, pengunjung sidang dalam melaksanakan tugas sebagai hakim. Tentunya kita dalam tugas kami dan tugas di Pengadilan Negeri Gianyar tentunya kita lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi apapun yang ditetapkan harus berdasarkan hukum. Kemudian dari apa yang dilakukan juga secara diwujudkan juga dalam Undang-Undang Kehakiman 48/2009, ada juga Undang-Undang Nomor 49/2009 tentang peradilan umum, dan juga ada peraturan yang melindungi tugas-tugas hakim dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik melaksanakan tugas dalam yudisial maupun non yudisial. Kalau dicermati dari apa yang disampaikan adik ya tentang PMKH ini, perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Dalam melaksanakan tugas tentunya dinamika dalam persidangan tentunya ada yang puas dan tak puas setelah putusan akhir, tapi dalam hal persidangan pun juga ada hal-hal yang tidak harapkan dalam persidangan sebagai bentuk penghormatan dalam proses pengadilan. Jadi apa yang telah kita mengajukan di sini, apa yang telah kita jalankan proses persidangan ini sudah diterima dari sudah kita pedomani sesuai dengan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pertama ada yang mengatur tentang protokol persidangan, Perma nomor Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Perma nomor 6 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Nah, terkait dengan PMKH itu sudah juga diatur tentang bagaimana tata cara kita menghadapi hal-hal yang kita tidak hendaki. Jadi tepatnya di pasal 4 tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengunjung sidang, seperti halnya hal-hal yang dilarang oleh tidak boleh pakai topi, tidak boleh membawa senjata tajam, berpakaian sopan, kemudian hal-hal lain, banyak hal yang diatur. Dan apabila hal itu dilakukan oleh pengunjung sidang maupun para pihak, nah itu bisa dapat dikenakan pasal penghinaan. Itu yang diatur dalam pasal 7
Perma nomor 5 Perma nomor 7 tahun 2000 Perma nomor 5 tahun 2020 dengan diubah dengan Perma nomor 6 tahun 2020. Tapi dalam melaksanakan tugas hakim tentunya tidak terlalu reaktif. Kalau semua hal yang dalam proses yang di persidangan tentunya tidak langsung mengambil sikap. Kita kedepankan dulu teguran. Jadi kita tegur hal-hal yang tidak kita kehendaki, baik dari pengunjung, para pihak maupun setiap orang yang dari persidangan yang tentunya yang melanggar tertentu di persidangan. Tentunya hal yang kita harus lakukan pertama kali adalah menegur. Jadi tahapan-tahapan itu tentunya kita harus pegang, dan bila hal itu sudah dilakukan, tentunya kita hakim dalam hakim atau sidang dalam hal ini yang menjalani persidangan, dia tidak untuk kemungkinan melakukan tindakan, maksudnya melakukan dapat mengambil sikap hal-hal yang di luar, maksudnya dapat mengambil sikap misalkan mengusir pengunjung sidang yang di luar dari ketentuan peraturan persidangan, begitu. Demikian, Dik. Mungkin saya beralih ke Bapak Ariana Maupun Pak ya. Untuk dari sisi Komisi Yudisial sendiri, Pak, menurut Bapak Rifa, bagaimana sih Pak pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugasnya itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Adik siapa? Adisya. Oh, Adisya. Terima kasih undangannya juga Pak Dr. Rifa sudah berkenan hadir juga ikut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PMKH. Jadi dari kami dari sisi institusi atau lembaga negara Komisi Yudisial berkaitan dengan kewenangan kami dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim. Jadi cerita sedikit sebelum perubahan Undang-Undang 18 2011 itu di Undang-Undang sebelumnya 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu Komisi Yudisial hanya bisa menegakkan atau dalam rangka penegakan kode etik pedoman perilaku hakim. Kemudian perubahan di Undang-Undang 18 tahun 2011 itu mengamanatkan kita juga ikut menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah, tentunya dalam hal menjaga ini akan beririsan dengan yang namanya PMKH gitu. Nah, kemudian saking pentingnya juga dalam rangka menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim ini dituangkanlah Perkaya 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim. Nah, kemudian jika kita menelisik peraturan Komisi Yudisial nomor 8 tahun 2013 mengenai definisi PMKH, itu saya singkat aja, kita ambil 3 definisi dalam di pasal 1 angka 2, kalau tidak salah itu bagaimana cara mengancam keselamatan hakim baik itu di dalam maupun di luar persidangan, kemudian mengganggu proses persidangan terkait dengan hakim dalam memutus perkara, memeriksa dan memutus perkara, kemudian menghina hakim baik mungkin di media sosial, tapi terkait dengan perkara yang ditangani oleh hakim itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan itu pula tentang tulisan dengan PMKH itu pula di Undang-Undang di pasal 20 angka 1 huruf E kalau nggak salah, itu ketika diduga terjadi ada dugaan PMKH terhadap hakim, itu bisa melakukan dari Komisi Yudisial itu melakukan langkah hukum atau langkah lainnya terhadap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan martabat dan keluhuran martabat hakim. Jadi sepanjang itu berpotensi untuk mengganggu proses persidangan, kemudian mengintervensi hakim yang sedang memutus perkara, nah Komisi Yudisial bergerak dalam rangka menjaga itu sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kira-kira itu. Mungkin kita berbicara mengenai PMKH itu sendiri. Dari Bapak Diva sendiri nih Pak, apakah selama Bapak menjalani tugas sebagai seorang hakim selama ini sampai sekarang, apakah Bapak sebelumnya pernah itu Pak yang namanya mengalami hal-hal yang seperti PMKH atau indikasi-indikasi PMKH, atau justru Bapak menemukan PMKH itu melalui rekan-rekan Bapak atau di lingkungan pengadilan negeri Gianyar ini Pak? Iya, jadi
pemikiran yang saya ambil di sini lingkupnya tidak sebatas hanya di PN Gianyar ya. Nah, hakim itu kan dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia ya. Jadi data yang saya ambil di sini bukan sebatas data yang dari sisi ada beberapa tempat yang pernah saya tugas di NTT, kemudian di 2 tempat di Kupang, di SUE tepatnya kemudian di Momere, Singaraja, di Gianyar. Jadi kalau seperti itu memang yang sering kita alami dalam hal persidangan ya, dalam proses persidangan itu biasanya ketika kita melakukan persidangan, jadi pengunjung sidang, para pihak khususnya perkara-perkara pidana ya, yang menarik perhatian masyarakat, PKT, perkara penting yang menarik perhatian masyarakat, di sana ada hal-hal yang barangkali dari korbannya yang tidak puas, dia menggerutu atau nyeletuk, itu kan sering itu dialami. Misalkan ketika kuasa hukum dari terdakwa bertanya, entah karena enggak sependapat dengan pertanyaan dari kuasa hukumnya, kemudian dari korban menyeletuk ataupun menyemotong-motong atau berteriak-teriak, ya hal itu memang sering kita temui dalam persidangan yang melibatkan massa juga. Jadi, nah di sini peran hakim sebagai sentral penegak hukum di dalam hal memimpin jalan persidangan harus bisa bersikap tegas. Dalam arti tegas itu setidaknya memperingatkan bahwa hal-hal itu dengan tertib persidangan dilarang. Begitu. Jadi ada peringatan dari pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang disinyalir mengganggu jalannya tertibnya persidangan. Jadi diingatkan oleh hakim ketua sidang untuk perbuatan hal tersebut agar tidak dilakukan. Apabila hal-hal itu dilakukan sampai 2 kali dan diperingatkan masih juga mengganggu jalannya persidangan, tidak untuk kemungkinan oleh hakim ketua sidang dapat mengusir orang yang seperti itu. Jadi itu yang sering terjadi di persidangan. Kemudian ada kasus-kasus besar yang bagi kami mungkin di daerah yang misalkan kasus melibatkan yang menarik masyarakat itu yang melibatkan massa juga. Nah, kita juga harus menjaga persidangan supaya tertib ya. Jadi kita sesuai dengan kursinya seperti melebihi kursi yang terpati. Agar apa? Agar nggak riuh. Bukan kita memang betul persidangan itu terbuka umum, tapi untuk tertibnya persidangan kita juga membatasi dalam hal jumlah kehadiran pengunjung sidang. Dan sampai penuh itu nanti baru jawabannya itu menguntungkan bagi para pihak, itu langsung teriak, itu kan tidak diperbolehkan. Jadi hal seperti itu memang wajib diperingatkan di persidangan, karena oleh masyarakat awam yang tidak paham tentang hukum ataupun kemaslahatan di persidangan, karena kita pahami bahwa tidak semua masyarakat paham hukum. Jadi kita wajib senantiasa tidak semata-mata memberikan penyuluh hukum secara langsung ke lapangan, tapi di persidangan pun juga bagian dari hakim, yang persidangan juga bagian dari penyuluh hukum. Jadi hakim itu harus arif dan bijaksana gitu ya. Jadi bisa dituntut supaya bersikap arif dan bijaksana. Dan kita jangan larut dalam suasana yang misalkan sampai mengganggu dalam persidangan. Seperti halnya ada pihak-pihak yang mengganggu dari sisi ucapan sebenarnya, ya tetap kita tegas. Jadi jangan kita terfokus, fokus kita adalah menyelesaikan perkara yang kita tangani. Apabila ada hal-hal yang mengganggu dalam persidangan, kita wajib tegas, tak bisa mengeluarkan, memperingatkan, terus mengeluarkan sebagainya. Karena kita nggak habis untuk mengurus hal-hal begitu. Jadi fokus kita untuk persidangan fokus pada perkara. Jadi memang tidak untuk minat juga hal-hal yang seperti mengganggu persidangan, tertib persidangan memang kita juga tegaskan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, banyak hal yang perlu kita sampaikan di sini dari tertib persidangan tersebut. Memang kendala yang kita hadapi di sini kan dalam hal sisi keamanan ya. Jadi seperti halnya perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, itu kami pahami bahwa kami maklumi bahwa kami sadari bahwa di pengadilan itu kan tenaga keamanan kan berkurang ya, kurang. Nah, di sana juga pentingnya dari hakim ketua sidang untuk berkoordinasi dengan ketua pengadilan agar mengkoordinasikan dengan pihak keamanan untuk menugaskan atau menempatkan tenaga keamanan di pengadilan. Jadi tertibnya persidangan itu tidak bisa kita tetapkan melalui satu arah dari hakim saja, melalui peringatan-peringatan, tapi juga adanya dukungan dari pihak eksternal seperti pihak polisian, bahkan dari Komisi Judisial sendiri untuk menjaga jalannya tertibnya persidangan. Saya sangat mengapresiasi sekali dari Komisi Judisial sudah
mengembangkan dan pemahaman melalui kampus-kampus, karena ini merupakan penelitian akademik yang kita bisa uji kebenarannya dengan pengetahuan. Jadi bagaimana cara mengembangkan martabat hakim seperti tidak semata-mata hanya tataran normatif, tapi dalam praktek di lapangan supaya hakim itu betul-betul bertugas bisa nyaman, tenang, dan juga melaksanakan tugas baik di pengadilan maupun di pengadilan. Karena pada saat kalau saya yang sepahami PMKH itu lebih mendalam dia, jadi perlindungannya lebih mendalam daripada tidak semata-mata dari sisi pengadilan lembaganya, peradilannya, tapi juga hakimnya tidak semata-mata hanya di lingkup dalam tugas di pengadilan, tapi juga di luar pengadilan pun juga hakimnya juga kan wajib dilindungi. Terlepas lagi ada perkara-perkara yang menyangkut masyarakat, melibatkan massa atau perkara-perkara yang misalkan perkara korupsi yang memiliki kerugian besar. Nah itu kan tidak semua orang yang senang dengan hakim yang barangkali hakimnya lurus menegakkan hukumnya, kaku, amatnya kaku berarti positif ya. Jadi karena ketakutannya terancamlah keselamatan dari si hakim tersebut. Nah ini pentingnya dukungan Komisi Judisial sama Mediasi dengan adanya Komisi Judisial yang turut serta ikut menjaga kehormatan, martabat, keluhuran hakim-hakim di seluruh Indonesia. Demikian. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin dari sisi Komisi Judisial sendiri itu Pak, sebenarnya sebenarnya apakah sudah pernah Pak menangani terkait dengan perkara-perkara PMKH khususnya di Bali gitu Pak, karena kan di Komisi Judisial Provinsi Bali. Mungkin bisa sharing dan juga cerita nih Pak, apa saja contoh-contoh PMK yang mungkin pernah ditangani atau yang indikasi-indikasi PMKH-nya itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Khususnya di Bali, di penghubung Komisi Judisial Bali ini kan terbentuk di November 2022. Dan kurang lebih hampir 2 tahun pelaksanaannya. Di tahun 2023 kemarin, kalau boleh saya cerita sedikit, kami pernah menangani kasus dugaan potensi terhadap perendahan kehormatan martabat hakim. Itu di salah satu pengadilan negeri di Bali lah ya. Itu kami mendapatkan laporan, kemudian kami melakukan telaah apakah itu bisa. Jadi ada dalam hal juga kita melakukan advokasi terhadap hakim itu sendiri, kami lakukan telaah awal dulu, kemudian informasi yang masuk apakah itu termasuk dugaan PMKH atau tidak. Jika termasuk, jadi karena kami meyakini juga informasi yang kami dapatkan itu masuk, karena kasusnya begini. Jadi dalam satu perkara itu ada beberapa demonstrasi. Jadi ini kaitannya satu kasus dengan kasus yang lain, ada beberapa kasus lah di pengadilan negeri. Kemudian di salah satu kasus itu ada sekitar 3 mobil pickup yang turun ke pengadilan, kemudian ikut menyaksikan persidangan. Nah itu nanti kaitannya sama yang penjelasan di Pak Dipa tadi, Perma 5 dan 6 itu tentang protokol keamanan dan persidangan gitu. Jadi karena begitu kami turun melakukan di tahap awal itu kami melakukan koordinasi dengan penegak hukum sama seperti yang dikatakan Pak Dipa tadi, bahwa pentingnya juga di lembaga eksternal lain. Jadi tidak bisa sendiri juga, KY pun tidak bisa sendiri untuk menjaga. Ayo bersama-sama gitu, termasuk masyarakat, pengunjung sidang dan lain sebagainya, stakeholder lainnya itu. Nah kita koordinasi dengan Polres, kemudian Polres bergerak besoknya untuk pengamanan persidangan. Kemudian caranya di pengadilan juga kami apresiasi karena di luar sudah disterilkan beberapa orang, tapi tidak juga menghambat karena itu terbuka untuk umum, tidak juga menghambat orang untuk masuk ke pengadilan, tetapi disteril bahwa hampir 10 orang yang boleh masuk gitu. Dengan tetap tidak boleh bawa senjata, tidak boleh proteksi awal seperti itu. Nah sehingga perjalanan sidang itu berjalan lancar. Kemudian hasil dari advokasi kami buat laporan, kemudian observasi persidangan sampai itu putusan. Namun di tengah persidangan karena itu dicabut perkaranya, jadi tidak sampai berhasil dianggap advokasi itu terhenti sampai di sana. Cuman yang poinnya itu di sini adalah bagaimana Komisi Judisial itu dapat berkoordinasi dengan baik dengan
aparat penegak hukum lainnya begitu. Kemudian koordinasi dengan pihak pengadilan, kita lakukan wawancara awal juga bagaimana bisa kronologinya sampai di sana gitu. Karena sebelumnya juga tersangka sampai malam gitu ininya proses persidangan gitu sebelum melaporkan ke kami gitu. Nah sehingga yang di poinnya ini adalah bagaimana kita bisa berkoordinasi antar lembaga termasuk penegak hukum, masuk dari pihak pengadilan, termasuk dari segi keamanan begitu, sehingga proses persidangan berjalan lancar, kemudian hakimnya juga tidak merasa terancam begitu, sehingga dalam memutus perkara pun pertimbangan hukumnya juga memiliki rasa keadilan bagi semua pihak ya. Jadi tidak adil hanya pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa maupun korban gitu. Nah, itu sisi kami terkait dengan adanya kasus PMKH. Cuma sejauh ini sebenarnya masih ada beberapa kasus tahun ini yang kami konsentrasikan untuk kita advokasi. Cuman masih dalam tahapan awal. Jadi ada prosesnya untuk melakukan advokasi itu. Nah kemudian memang poinnya memang hakim ini memang berat tugasnya. Jadi selain di dalam persidangan, oke dalam persidangan menurut kami secara praktek memang aman karena ya kita logika kan tidak ini ya ketika menurut persidangan tidak. Cuma di luar persidangan siapa yang menjamin keselamatannya gitu. Terus terang kalaupun melapor ke komisi yudisial pun kan lama atau misalnya kan ada waktu ya proses itu juga ya itu perlu kita kaji juga ke depan. Jadi gimana caranya, apakah ada pengamanan melekat atau bagaimana itu terhadap hakim itu sendiri sehingga poinnya adalah dalam memutus perkara itu tidak merasa ada intervensi, tidak ada merasa yang mengganggu gitu. Karena beberapa kasus di PMK di daerah lain pun juga sampai ada yang barangnya bocor kan kita sudah jelaskan sebelumnya, ada yang rumahnya dilempar kotoran, kemudian mungkin celana dalam, itu artinya merendahkan derajat sebagai seorang hakim lah gitu. Jadi ya, semoga diskusi ini menjadi menarik, kemudian menjadi perbincangan masyarakat sehingga seperti ini ternyata hakim memang harus kita lindungi begitu. Ya segitu mungkin penjelasan. Jadi memang karena martabat hakim itu sendiri sangat penting Pak demi menjaga kepercayaan juga di masyarakat. Iya ujungnya adalah kepercayaan publik terhadap peradilan begitu. Nah kita membantu menjaga itu. Baik. Kalau tadi kita sudah membicarakan terkait dengan pengalaman dari PMK itu sendiri, Pak, menurut Bapak-Bapak bagaimana sih Pak langkah-langkah dan upaya preventif yang bisa dilakukan? Mungkin dari Bapak di sisi seorang hakim, upaya-upaya preventif apa sih Pak sebenarnya yang bisa diterapkan kepada masyarakat? Karena tadi Bapak bilang masyarakat itu masih banyak yang awam terhadap hukum, terutama terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di pengadilan contohnya itu. Menurut Bapak bagaimana upaya preventif yang mungkin akan efektif diterapkan kepada masyarakat Pak? Iya. Kalau setangkapnya begini ya Pak, kalau kita untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim itu tidak semata-mata dilihat dari produk output dari hasil yang dikerjakan ya, maupun dalam proses persidangannya, tapi efeknya juga seperti halnya hakim terkait dengan kesejahteraannya misalkan. Jadi kami sendiri di pengadilan juga bisa mengalami sendiri. Contohnya hakim rumah dinas terbatas ya. Contoh hakim menangani perkara tertentu yang melibatkan masyarakat. Sisi lain dia ngekos. Karena rumah dinas kan terbatas kan anaknya. Hakimnya ada 6, rumah dinas cuma ada 2. Nah sisanya lagi mencari tempat tinggal sendiri kan, mencari ininya kan. Jadi ada kos di tempat A, ada tempat B, tempat C. Nah kalau seperti itu siapa yang bisa menjamin? Karena sisi keamanan kan. Dan sekalipun kami juga diberikan nilai jangan rumah dinas ya, tapi nilainya belum mencukupi lah untuk tempat yang aman. Dan kalau lebih lagi kan namanya kita kos itu kan kalau sekalipun ngontrak kan tempatnya kan juga main mahal ya. Jadi kalau kita berpikiran luas, menilai menjaga kehormatan martabat hakim tidak semata-mata hakim sendiri yang harus memenuhi, juga banyak hal elemen yang harus dipenuhi seperti kesetaraannya juga. Jadi gimana bisa hakim itu bisa bermartabat sedangkan dia sendiri ngekos, sebelahnya ada yang pengacara kos. Itu pengacara. Coba pemikirannya ya ini dari sisi pandangan saya. Coba
rumah dinasnya dibuatkan dalam satu tempat. Layak. Ya misalkan satu tempat nanti ada pengamanan dalam tempat tersebut. Nah, jadi kalau satu tempat misalkan ada 5 unit, kemudian ada pengamanan yang melekat di sana seperti satpam gitu ya. Jadi atau dari tugas keamanan dari kepolisian yang ditempatkan setiap hari di sana. Ya tentunya hakim dalam masa tugas tentunya kan juga aman ya, selain keamanan tersebut tidak hanya semata-mata didapatkan di pengadilan dalam mengambil perkara, juga kehidupan sehari-hari pun juga ketika pulang ke rumah juga merasa aman. Ada contoh di kasus di daerah PN di Sulawesi ya, itu ada rumah dinas hakim yang ditembak sama, jadi itu kaca rumah dinas itu ditembak. Jadi entah siapa yang menembak, sampai sekarang belum ketahuan siapa yang menembak. Itu syukurnya hakimnya itu pada saat itu tidak ada di sana, sedang pulang kampung. Ya, itu kacanya pecah. Jadi di apa istilahnya, setelah diuji lab, ini bekas peluru ini. Peluru. Jadi siapa yang menjamin itu? Iya, mobilnya ada di sana, dikiranya orangnya hakimnya ada di sana, padahal dia lagi pulang kampung. Karena tembak rumah dinasnya. Jadi kan itu kan sebagai bentuk ancaman kan, ancaman keselamatan hakim. Kalau misalkan hakimnya pas di sana, siapa yang menjamin keselamatannya kan gitu. Jadi kemudian kalau kita memang banyak hal ya yang kita harus lihat dari sisi peraturan. Kalau peraturan sudah banyak mengatur kalau peraturan. Jadi contoh KUHP yang sekarang ini masih dilakukan, KUHP ke 1. Nah itu ada pasal 207 tentang pasal 207 KUHP. Jadi setiap barang siapa yang bergaduh di dalam persidangan itu ancamannya 1 tahun 6 bulan. Kemudian ada lagi pasal 207 KUHP itu juga ditetapkan membuat persidangan penghinaan di pengadilan itu ancamannya 3 minggu juga ada. Nah ini ada yang sedang ada lagi yang bagus di peraturannya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang diundangkan 3 tahun lagi KUHP yang baru ya. Di sana bagus juga lebih dirinci lagi. Ya, saya pernah baca di pasal 279 itu tentang perlindungan terhadap kehormatan hakim ya. Intinya. Jadi di pasal 29 jadi membuat gaduh di luar pengadilan itu ancamannya di kategori 2, pidana denda dengan kategori 2. Kemudian membuat gaduh di dalam persidangan juga kategori 2. Kemudian ada lagi di pasal 280 barang siapa yang setiap orang yang tidak mematuhi perintah hakim. Terus di ayat 2 sama 3 itu menyerang kehormatan hakim. Kemudian membuat kegaduhan di ruang persidangan. Terus yang keempat di ayat 4-nya itu ada yang saya baca di sana ada menyiarkan tanpa izin dari hakim. Nah, yang menjadi masalah ini kan yang ayat 2 sama 3 ini yang saya anggap ini kan delik aduan ini. Misalkan hakimnya dilaporkan, hakimnya misalkan di ruang sidang dihina, entah bahasanya apa di dalam persidangan maupun di luar pengadilan. Jadi apalagi perkara ini kan di pengadilan kan semakin banyak ya, perkara setahun 150. Coba dia di kota-kota besar semacam Surabaya, Jakarta, yang perkaranya sehari bisa sidang sampai 50 itu sidangnya kan, mengenai perkara setiap hari itu. Jadi kalau itu kita itu diladeni, energi kita kan habis untuk melaporkan ke pengadilan, melaporkan ke kepolisian, hanya melaporkan penghinaan terhadap hakim. Kan hakimnya sendirinya fokus utama mengadili perkara sudah terpinggirkan jadinya, jadi lebih fokus pada jadi kita tanya aja dan kita anggap itu sebuah dinamika di persidangan. Yang penting kita rajin mengingatkan dengan bermasyarakat dengan edukasi, kemudian jika hal tersebut tidak diterapkan dan tidak diindahkan oleh masyarakat yang hadir di persidangan, ya kita tegas kita bisa mengusir dari pengunjung tersebut. Jadi itu kebanyakan yang kami sendiri alami ketika ada hal-hal yang sifatnya merendahkan martabat hakim di persidangan ketika mengadili perkara, kemudian baik di luar pengadilan juga
Nah itu yang kami kedepankan, tidak mengambil perbuatan ini melaporkan. Jadi energi kita nanti akan habis dan untuk melaporkan pihak-pihak melaporkan. Apalagi itu kan delik aduan. Kalau beda halnya kalau misalkan oke lah itu delik aduan, tapi yang meneruskan memfollow up nanti dari komisi judisial. Jadi kebutuhan apa mungkin dibutuhkan oleh komisi judisial yang melengkapi, ya mungkin saja bagi pembelajaran bagi masyarakat ya, agar tidak melakukan perbuatan hal-hal yang seperti itu. Itu bagus juga. Kalau misalkan kalau nanti hakim sendiri yang bergerak nanti dipanggil oleh penyidik, kan itu juga dipanggil penyidik, dipanggil polisi juga martabat juga. BAP kan Sebagai pelapor. rasanya gimana ya hakim itu kan. Jadi itulah. Jadi hakim komisi judisial itu betul bahwa bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tapi memiliki fungsi menegakkan kekuasaan kehakiman itu. Jadi fungsinya sangat besar dalam menjaga kehormatan, martabat dan keluaran hakim di Indonesia. Jadi harapan kami dari hakim-hakim tidak pada judisial tidak semata-mata menegakkan dari sisi PK kehormatannya, dan juga kesejahteraannya juga harus diperjuangkan supaya martabat kan hakim juga ya namanya manusia kan, apalagi mobilitas hakim itu kan cepat pindah-pindahnya 2 tahun sekali pindah, itu kan membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit ya untuk pindah itu. Jadi memang hal seperti itu banyak tidak hanya bisa perjuangan dari pengadilan sendiri atau Mahkamah Agung, peran dari judisial juga yang sangat besar nanti akan mewujudkan dari kehormatan maupun martabat hakim sendiri. Saya rasa seperti itu. Mungkin berarti bisa menjadi masukan juga Pak ya bagi Iya, komisi betul. judisial ya, biar bisa juga mensejahterakan hakim itu sendiri. Mungkin Pak dari komisi judisial sendiri, ini kan Bapak dari komisi judisial kan sudah ada nih Pak langkah-langkah ataupun upaya preventif seperti mengadakan yang namanya klinik etik dan advokasi yang bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Apakah memang komisi judisial sendiri itu sudah pernah Pak terjun langsung ke masyarakat tanpa selain dari kegiatan klinik etik dan advokasi ini Pak? Oke, baik. Jadi selain kegiatan klinik etik ini untuk pemahaman terhadap mahasiswa gitu kan, karena targetnya memang mahasiswa ini nantinya istilahnya berprofesi nanti sebagai penegak hukum, sehingga ada pengetahuan sedikit lah mengenai itu. Kedua, komisi judisial itu juga melaksanakan edukasi publik namanya. Itu setiap tahun kita adakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pertama mengenai tugas dan wewenang komisi judisial itu sendiri, terkait juga dalam rangka menjaga kehormatan keluaran martabat hakim, sehingga edukasi publik ini salah satu bagian dari memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait juga dengan pelanggaran PMK itu sendiri. Kemudian mungkin kedepannya sebenarnya sudah banyak video-video juga yang diakses di sosial media, cuma kan kita tidak bisa kecuali diakses sama masyarakat di sini. Penting cari baru mungkin ada ternyata tidak boleh pakai celana misalnya, kan hal kecil seperti itu. Ternyata tidak boleh membawa senjata tajam ke pengadilan. Hal-hal seperti itu juga kami terus edukasi kepada masyarakat, sehingga ke depan ini terkait juga karena juga di penghubung ini baru setahun begitu. Ke depan harapan kami juga banyak yang mengetahui mengenai komisi judisial, kemudian terkait dengan bisa berkonsultasi misalnya ke kantor, sehingga pemahaman masyarakat itu semakin kompleks gitu terkait dengan pemahaman kode etik maupun menjaga menegakkan kehormatan martabat hakim begitu. Nah, kemudian tentunya komisi judisial juga tidak bisa sendiri begitu. Koordinasi terhadap pengadilan pun juga harus sangat penting begitu. Kemudian koordinasi dengan masyarakat atau memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sangat penting. Salah satu contoh misalnya dalam hal mencegah PMKH begitu. Tadi Pak Dipa juga sudah sampaikan Perma 5 dan 6 Mahkamah Agung. Nah, itu juga pintu masuk bagi kami di setiap pengadilan itu apakah sudah menerapkan Perma 5 dan 6. Jadi kalaupun ada permasalahan misalnya adanya CCTV misalnya kurang, itu menjadi masukan bagi kami, akan kami sampaikan kepada Mahkamah Agung. Jadi catatan bagi kami, kekurangan dari pengadilan misalnya masih kursi bisa dilempar kan. Jadi kasus-kasus sebelumnya itu kita jadikan pelajaran agar
penerapan khususnya di Perma 5 dan 6 itu di setiap pengadilan khususnya yang ada di Bali itu sudah memenuhi standarnya sedikit lah begitu. Sehingga ketika pun terjadi PMK bisa diminimalisir atau potensi dugaan itu tidak terjadi sampai chaos sekali gitu, sehingga tidak terjadi proses persidangan. Kemudian efeknya banyak sekali gitu, kepercayaan bagaimana pengadilan nggak bisa melaksanakan sidang, masyarakat lagi ada apa istilahnya isu-isu yang tidak benar, masyarakat mengakomodir itu kan, itu sehingga ya Komisi Yudisial di sini selain koordinasi sama pengadilan sama masyarakat tentunya ya semua sebenarnya kita harus bisa sama-sama gitu, karena ujungnya adalah kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kemudian peristiwa-peristiwa terjadi di masyarakat, peristiwa hukum itu ujungnya adalah pengadilan. Jika tidak bisa damai, ujungnya pengadilan. Hanya utang pinjam misalnya tidak merendahkan kasus ya begitu. Jadi hanya bisa sebenarnya bisa mediasi, tapi kalau tidak kan hakim tidak boleh menolak perkara masalahnya, tidak boleh menolak perkara sehingga harus diputus terus. Kemudian tidak hanya itu aja kerjanya, kalau memang bisa, apalagi sekarang ada kalau bukan dipidana ada restoratif justice, ketika meminimalisir bahwa perkara itu dibawa ke pengadilan. Nah, itu juga kami apresiasi begitu, salah satu langkah agar juga independensi hakim ini bisa terjaga gitu, marwahnya maupun keluaran pendapat hakimnya gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, dari Komisi Yudisial sendiri bagaimana sih Pak cara dari Komisi Yudisial ini untuk mengawasi, untuk mencegah yang namanya PMK itu sendiri, apakah itu dipantau ataupun bagaimana, atau pengecekan secara general gitu Pak ke PMK? Jadi untuk melakukan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan advokasi terhadap hakim gitu ya, yang pertama tentunya informasi, atau pertama ada laporan. Sama kayak seperti Pak Dipa tadi bilang, kalau misalnya hakim itu terancam Pak tidak mau melapor ke Komisi Yudisial karena apa, repot. Karena kaitannya kalau misalnya pencemaran nama baik gitu kan, memang ujungnya harus ke kepolisian untuk apa istilahnya melakukan pelaporan, karena itu deliknya aduan. Kami mendampingi itu. Coba kalau misalnya sebatas kalau memang di persidangan itu memang ada laporan bahwa berpotensi besoknya akan ada masa segala macam, kami pun bisa melakukan koordinasi jadi pihak pengadilan. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, memang sih ada beberapa pengadilan tidak bisa bersinergi dengan kepolisian gitu. Nah, kami mungkin menjembatani itu. Misalnya informasi yang kurang atau lambat dari ini, kita koordinasi. Nah, kemarin juga terkait koordinasi kita kepada kepolisian, kami berikan apresiasi terhadap pihak kepolisian terkait dengan tanggap dan cepatnya menangani PMK, dugaan potensi PMK yang ada di pengadilan negeri. Jadi apresiasi juga kami berikan terhadap itu gitu. Sehingga jika cara pencegahan itu tidak terhadap laporan, maka kami akan mendapatkan informasi baik itu di media sosial. Kalau misalnya memang ada demo, kalau kita kan biasanya kalau menarik perhatian publik itu pasti ada masyarakat yang berkumpul kemudian menonton sidang. Nah, itu sudah menjadi atensi kami untuk melakukan advokasi terhadap hakim itu sendiri. Kami tidak melihat apakah nanti substansi perkara itu apakah siapa yang menang atau siapa yang kalah begitu, atau siapa yang salah atau siapa yang benar begitu. Cuma kami akan fokus pasti karena ini menarik perhatian publik, berarti ada potensi bahwa terhadap hakim itu akan intervensi. Intervensinya banyak. Mungkin karena dengan keluar di jalan, artinya ada demonstrasi yang berlebihan segala macam, itu kan pasti mengganggu. Apalagi ya kalau sekali lagi saya katakan ya, kalau dalam persidangan masih aman, kalau di luar siapa yang bisa menjamin? Kami pun dari sisi Komisi tidak bisa menjamin gitu. Jadi dari informasi yang kami dapatkan itu kami akan telah baru kami akan bisa melakukan advokasi. Mungkin itu cara pencegahan, salah satu pencegahan terhadap di Komisi Yudisial. Ya harapan kami semoga khususnya di Bali ya, peradilan itu bisa, atau keadilan itu dalam proses persidangan bisa dirasakan seluruh masyarakat. Saya kira itu. Mungkin tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi podcast kami pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili segala tim kepada Bapak
Mbak Daria dan juga Bapak Dipa karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan juga kita diskusi berbincang-bincang mengenai PMK ini, dan semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ataupun masyarakat-masyarakat luas lainnya. Dan saya juga mohon maaf Bapak apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang disengaja. Iya, sama. Dan semoga apa yang telah kita perbincangkan nanti akan bisa disebarluaskan oleh teman-teman sehingga banyak masyarakat ramai yang lebih mengetahui terkait dengan PMK itu sendiri. Baik, mungkin sekian sesi podcast pertama dari Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sampai jumpa di agenda podcast selanjutnya dan salam advocate.